Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini saya akan mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Nah, seperti biasa sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview pergerakan IHSG hari ini. Dan ini saya memakai aplikasi Mira Asset Host PC teman-teman ya. Jadi aplikasi untuk PC dan di sini saya pilih menu yang pertama adalah kode 0200 untuk melihat running trade and trade stock. Kemudian saya pilih kodenya 001 stock price, kemudian saya pilih multi chart, kodenya 0500 untuk analisa chart ya. Kemudian saya pilih kode 1994 EZ Broker untuk melihat bandarmologinya. Kemudian saya pilih kode 0100 Stock Giner. Nah, ini bisa masuk di menu ranking. Kemudian Stock Giner untuk men-screening saham-saham yang menarik pada perdagangan hari ini. Seperti itu. Nah, untuk di multi chart, di sini kita melihat dulu ya pergerakan IHSG. Jadi kalau kita melihat IHSG memang dalam kurun waktu 1 bulan terakhir di bulan Juli kemarin berhasil uptrend ya secara short term. Namun kalau kita melihat sekitar seminggu yang lalu kelihatan sekali bahwasannya IHSG sudah agak mulai lelah untuk run dan ini kelihatannya sudah mulai fase konsolidasi atau fase sideways. Di dalam fase sideways biasanya saham atau indeks akan terjadi koreksi-koreksi kecil, koreksi-koreksi minor, dan biasanya harga sahamnya cenderung stagnan. Jadi, kemungkinan dia tidak kemana-mana ya harganya ya. Jadi, misalnya ini dia berada di area sekitar middle Bollinger Band MA20. Jadi ya pergerakannya kisaran MA20 maupun kisaran MA5. Nah, jadi akan bergerak di range sempit. Dan kalau kita melihat resist IHSG di sini kita melihat berada di kisaran 6.970 ya. Dan kita lihat support IHSG terdekat berada di MA20 daily atau bisa kita sebut sebagai middle Bollinger Band. Dan di sini support IHSG kisaran area 6.800 ya di sini ya. Nah, areanya di sini. Nah, areanya di sini ya mengenai support IHSG dan saya prediksi IHSG masih akan bergerak sideways atau cenderung naik turun tipis di area 6.850 hingga 6.900 dan itu biasanya tidak banyak saham yang bisa kita cermati ya. Dan kita melihat di sini secara MACD juga sudah menunjukkan fase distribusi ya. Jadi ini sudah terkonfirmasi. Terlihat histogramnya MACD-nya negatif. Dan kita lihat secara momentum RSI-nya ini sudah melandai ke bawah. Jadi belum ada tanda signal untuk up secara momentum seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya mengenai indeks. Kita langsung aja mereview saham yang akan kita bahas malam hari ini. Nah, sebelum saya membahas sahamnya, mungkin teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya mengenai rekomendasi saham tanggal 7 Agustus ya, hari Senin kemarin. Beberapa ada yang kasih jackpot, kayak RAM kemarin bisa naik 11%, kemudian Elsa juga bisa naik tembus 400, bisa naik 5-7%, kemudian ada lagi kemarin SMRA dan lain sebagainya. Dan kemungkinan minggu ini kita akan melihat bahwasanya saham-saham yang akan kita review mulai dari Senin kemarin sampai sekarang kemungkinan ada keterkaitan di trading minggu ini. Dan kita melihat di sini ada saham yang sebetulnya potensial banget untuk di swing ya. Jadi ini saham yang saya review malam hari ini bisa dipakai untuk trading besok maupun bisa dipakai untuk swing. Nah, nanti titik entry-nya seperti apa, nah swing-nya bagaimana, nanti teman-teman simak videonya mulai dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja.
saham yang pertama yaitu INTP. Nah, INTP ini adalah saham sektor semen, teman-teman ya. Dan ini sekaligus blue chipnya sektor semen itu ada INTP dan SMGR. Nah, kita tahu bahwasannya saham setelah siklus komoditi selesai atau komoditas kemarin selesai di tahun 2021-2022 dan sekarang harga komoditas dunia lagi rendah, tentunya biasanya ini menguntungkan sektor yang istilahnya butuh bahan baku yang kita lihat secara komoditas rendah gitu ya. Kayak misalnya nih, kalau kita melihat kapan hari memang sempat harga komoditas karet tinggi, akhirnya ya kita lihat sendiri saham GJTL istilahnya labanya tergerus dan kita lihat belakangan terakhir kemarin sebelum sempat booming memang labanya di kuartal 1 bagus karena memang tergerusnya atau rendahnya harga bahan baku karet dan lain sebagainya. Nah, itu pengaruh juga di sektor-sektor turunannya. Nah, jadi kita melihat bahwasannya sektor yang nanti akan keimbas dari penurunan komoditas adalah sektor misalnya chemical atau istilahnya kimia juga, kemudian semen, kemudian ada juga sektor istilahnya obat-obatan yang nanti bahan bakunya pengaruh dari penurunan komoditas seperti itu. Kemudian jagung, rata-rata komoditas pada turun dan itu juga akan pengaruh ke saham-saham yang ada kaitannya di sektor tersebut seperti itu teman-teman. Nah, ini di sektor semen. Sebetulnya semen ini agak ini ya apa namanya? Agak ini juga kita harus melihat dari sisi sektor properti dulu. Jadi setelah kita melihat di kuartal 1 sektor properti semuanya lagi jalan, nge-hype, terus sudah banyak beberapa yang bagger kayak CTRA, BSDE, ASRI, dan lain sebagainya. Dan sekarang kalau saya melihat sektor properti lagi konsolidasi. Namun kalau kita melihat dari sisi salesnya rata-rata di sektor properti memang kinerjanya juga cukup bagus, lumayan bagus dan secara valuation memang murah gitu ya. Nah, ketika sektor properti lagi booming, istilahnya perumahan jalan lagi, kemudian istilahnya pembangunan jalan lagi, otomatis kan butuh semen. Nah, otomatis ya sektor semen akan terimbas dari ramainya di sektor properti tersebut. Nah, namun kalau semisal sektor properti down, ya otomatis sektor dalam konstruksi juga kita tahu sendiri ya, konstruksi sektornya jelek, ya otomatis sektor semen mungkin dari sisi apa namanya, dari sisi salesnya akan bagus, tapi penjualannya nggak terlalu yang signifikan karena biasanya sektor semen ini mendukung dari sektor properti seperti itu. Nah, akan tetapi kita yang menarik di sini adalah kalau kita melihat ini INTP ini atau sektor semen ini salah satu saham blue chip yang kalau kita melihat dari tahun 2022 ini sahamnya nggak kemana-mana gitu. Ya paling tinggi ya kita lihat di bulan Februari ya di 11.850 gitu loh. Jadi sahamnya nggak kemana-mana. Dan kalau kita melihat ini kemarin sudah sempat down channel ya secara short term dan ini sudah membentuk pola higher high, higher low di sini. Jadi kalau kita tarik garis trendline, saham ini sudah membentuk higher high, higher low, dan tidak membentuk new low lagi dan konsisten bergerak di atas MA5 daily dan di atas MA20 daily. Dan hari ini kita melihat ada candlestick hammer di sini, menandakan tekanan beli sudah mulai kuat ya. Dari sebelumnya kita lihat terjadi profit taking wajar 3 hari terakhir kemarin. Dan ini menarik untuk kita cermati ya. Jadi teman-teman bisa melakukan swing juga di saham INTP dengan target pembelian antara 10.600 ya sampai antara 10.900-an. Dan nanti teman-teman bisa melakukan profit taking atau target TP-nya kita pakai patokan resistor terdekat di sini ya 11.500 hingga 11.850.
Mungkin kita bisa bulatin ke 12.000. Biasanya mencoba ke level psikologis kayak gitu. Nah, namun andai kata terjadi profit taking wajar dulu, kemungkinan saham ini masih akan bergerak sideways atau landai di kisaran 10.500 di range area middle Bollinger Band atau MA 20. Begitu guys. Jadi teman-teman bisa melihat potensi profitnya mungkin ada kesempatan sekitar 5 sampai 8% dan potensi risknya mungkin sekitar 3 sampai 5%. Dan Bollinger Band itu kita melihat bahwasanya jika harga atau candlestick itu terus bergerak mendekati upper Bollinger Band itu menunjukkan secara tren itu bergerak sangat kuat seperti itu ya. Dan kita bisa pakai patokan middle Bollinger Band atau garis yang tengah ini atau MA20 ini sebagai patokan support terdekat gitu ya. Bantalan support terdekat untuk kita melihat apakah saham ini masih dalam kondisi on track atau tidak. Seperti itu teman-teman. Dan kalau kita melihat secara bandarmologi INTP hari ini yang akumulasi asing ada U dan ZP, kemudian yang jualan OD dan BBIF. Nah, kita melihat 2 hari terakhir foreign inflow-nya cukup masif. Kemarin tanggal 8 net buy 35 miliar dan tanggal 9 net buy 21 miliar. Nah, kalau kita melihat memang di akhir Juli kemarin memang sempat sepekan asing net sell terus di saham INTP. Nah, ini sempat net sell juga. Oke, saya rasa cukup INTP. Kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu INKP. Nah, INKP ini adalah pulp and paper sektor kertas dan ini juga grupnya apa namanya Sinarmas ya, teman-teman tahu sendiri. Dan saham ini memang pernah viral pada saat itu memang ketika saham ini pernah dikoleksi oleh Lo Keng Hong ya teman-teman. Siapa sih kita yang nggak tahu mengenai Lo Keng Hong yang pernah membeli saham INKP ini dari harga 1.000 dan menjualnya di harga 19.000 ya. Nah, sekarang kita melihat terakhir dijual Lo Keng Hong pada pada tahun 2010 lalu, ini saham ini sideways ya, saham ini sideways sekali, sideways panjang ini ya, karena ini saya pakai time frame monthly chart ya, jadi kita lihat dari nah ini kita melihat, maaf ini maksud saya dari 2018 ya, bukan ya, ini maksud saya 2018 bukan 2010. Jadi dari 2018 sampai 2023 ini saham ini sudah 5 tahun lebih sideways ya akhirnya ya. Jadi ya kita melihat ini sudah mulai mengecil nih ya. Jadi secara monthly chart ini sudah mulai mengecil dan ini sudah patah trennya ya secara monthly chart. Dan secara weekly chart kita juga melihat masih ada potensi saham ini untuk keluar dari zona sideways-nya ya, sideways besarnya dia gitu. Nah, kalau kita persempit lagi secara daily chart, memang ini saham sudah, kalau saya melihat sudah jangka menengah ya, jangka menengah dia sudah strong bullish. Terlihat candlestick dan harga saham terus bergerak di atas MA5 dan bergerak di atas MA20 daily. Dan kita melihat ini sudah breakout ya, sahamnya sudah breakout hari ini ya. Dan ada potensi saham ini mencoba tes area psikologis ke 10.000 hingga 10.400. Dan teman-teman lihat secara valuasi INKP ini cukup murah ya. Kita melihat dari sisi PI-nya ini masih sekitar 5 kali dan PBV-nya sekitar 0,5 kali. Dan kalau kita melihat PBV beberapa tahun terakhir memang kisaran 0,6 sampai 0,9 ya. Jadi sekarang masih posisi 0,5 jadi masih ada potensi upside hingga 0,9 kalau kita lihat rata-rata ya. Oke. Kita melihat secara foreign juga beberapa hari terakhir sejak 2 minggu terakhir memang asing juga melakukan akumulasi di saham ini. Oke, jadi di manakah kita titik entry-nya? Jadi kalau teman-teman misalnya trading untuk besok, apabila ini masih diapresiasi ya,
harga sahamnya masih bergerak di atas 9650, teman-teman bisa buy dan scalping ya, melihat bid offernya dan trade book maupun transaksi yang HK dan HQ-nya juga kalau bagus, volume per menitnya oke, teman-teman bisa masuk. Nah, tapi untuk swing sebetulnya teman-teman nunggu ada koreksi dekat daerah MA20 daily sebetulnya untuk swing seperti itu. Jadi area ini momentum yang bagus untuk swing apabila teman-teman masih belum pegang barang di saham INKP. Nah, saham ini juga sudah saya rekomendasikan di grup saya bahkan sejak harganya area 7.800. Area ini sudah saya rekomendasikan untuk buy ya. Bahkan sejak keluar laporan kuartal 1 kemarin sudah saya informasikan untuk buy untuk swing. Oke ya, itu untuk INKP. Jadi kalau misalnya day trading, potensinya kalau misalnya ternyata besok turun, ya ada potensi dia ngetes ke area support terdekat MA5 di 9.500. Kalau tembus ya acuannya tinggal di sini, sekitar 9.150. Atau di sini ya, sekitar 1.900, 250 sampai 9.300. Nah, kemudian kita melihat dari sisi MACD-nya ini masih histogramnya masih positif atau periode akumulasi ya kalau kita melihat. Dan kalau kita lihat secara momentum ini juga masih bergerak strong ke atas. Oke, saya rasa INKP cukup, kita langsung aja ke Cepin. Nah, Cepin ini Carong Popan ya. Nah, Carong Popan ini sektor pakan ternak, ini blue chipnya sektor pakan ternak. Dan kalau kita melihat memang sejak bulan April dia up channel ya ini. Kemudian kemarin di bulan Juli down ya, di bawah MA20 daily. Dan ini konsolidasi di bawah dan ini bergerak di atas MA20 daily kembali. Dan ini ada potensi saham ini bergerak kembali ke resist terdekat area 5.500 sampai 5.600 ya. Dan target swing jangka menengahnya bisa ke area 6.000. Nah, kalau misalnya kita melihat dari sisi volume, hari ini juga volumenya cukup bagus, kenaikannya mencapai 200%, dan dari sisi MACD ini sudah golden cross teman-teman, jadi ini sudah periode akumulasi. Jadi sebetulnya ini timing yang tepat untuk teman-teman nge-swing di saham Cepin, seperti itu. Dan kalau kita melihat ini juga secara momentum RSI ini juga sudah bergerak ke atas. Oke, kita lihat secara bandarmologi Cepin. Dan sekuritas yang akumulasi di sini ada NI dan BB, dan BB ini ada beli bersih 5.300 something. Terus kita lihat ada AZ dan DH. Oke ya. Berikutnya kita langsung ke Jamfa. Jadi Jamfa ini hari ini tadi hari Rabu naik 6%. Tadi juga sudah sempat saya rekomendasiin di grup-grup saya. Dan alhamdulillah memang saya trade plan-nya swing saham ini ya. Saya pikir memang dia akan naik pelan-pelan, cuman ternyata hari ini kena target ya. Target TP saya di 13.40 dan 13.80. Dan tadi sudah sempat dan di 13.40 dan high-nya di sini 13.85. Dan kita melihat di sini secara short term memang trennya sudah patah ya teman-teman ya. Nah, ini sudah breakout, terus kemudian bergerak di atas MA5 dan MA20 daily. Dan kemudian ini terjadi spike volume yang sangat tinggi ya, 263% kenaikannya. Kemudian kalau kita lihat MACD-nya hampir golden cross teman-teman ya di sini. Maybe besok akan mencoba untuk golden cross kembali. Dan kita lihat secara momentum RSI-nya ini juga signal line-nya juga sudah crossing ya, bergerak ke atas. Oke. Sebetulnya untuk chart Jamfa juga mirip-mirip ya dengan Cepin. Nah, ini juga sama ya. Kita melihat secara weekly chart memang dia sudah downtrend cukup lama ya secara weekly chart. Nah, ini sudah mulai ketembus nih. Nah,
Ini sudah periodenya udah mau selesai nih, udah bentuk higher high, higher low. Dia nggak tembus pola down channelnya weekly chartnya lagi hari ini ya. Jadi membentuk pola up channel lagi, higher high, higher low di sini. Dan itu bagus gitu loh. Ini mau mencoba ke atas upper Bollinger Band. Nah, ini ya tentunya besok ada potensi dia untuk ngetes resist tertinggi sekitar 14.10. Dan apabila jebol, ada potensi saham ini akan bergerak main ke level psikologis 1.500 ya. Jadi ada potensi kenaikan sekitar 6-7% lagi. Nah, skenario kedua, karena ini bergerak sudah di atas MA5 daily, nah biasanya akan terkoreksi wajar di sini. Jadi dia akan kena bantalan support area ini ya. Nah, akan nyoba ngetes di sini. Jadi besok kemungkinan kalau misalnya dia nggak langsung naik, akan terkoreksi wajar di 13.45 dan sampai 13.30. Dan itu adalah sebetulnya timing untuk kita nge-swing buy on weakness seperti itu ya. Nah, kita lihat secara bandarmologi. Nah, ini kita melihat sekilas memang antara Cepin dan Java foreign-nya memang lebih banyak akumulasi di Java ya. Kita melihat di sini banyak yang hijau ya. Dan hari ini foreign akumulasi 18 miliar di saham Java. Oke, saya rasa Java cukup, kita langsung aja ke DRMA. DRMA ini juga sama, pernah saya watchlist ya di list saham swing di awal tahun 2023. Nggak menyangka sih sampai 1.700 karena memang dulu saya di harga 1.400 ya, harga 1.400 area ini sudah jual, jadi saya sudah lama nggak trade di DRMA lagi. Nah, istilahnya ini kita lihat saham ini beggar sekali dari bulan Februari harganya 590, sekarang udah 1.745, jadi sudah naik hampir 3 kali lipat. Secara chart masih strong bullish, jadi masih cukup bagus ya. Dan kita melihat secara MACD juga masih periode akumulasi. Terus kita lihat weekly chartnya juga masih strong bullish, monthly chartnya juga strong bullish. Nah, biasanya saham yang all time high itu akan mencoba menembus all time high kembali. Dan ini kita lihat ini juga terus menuju upper Bollinger Band gitu loh. Dan hari ini all time high ya, all time high dari DRMA. Kalau kita lihat monthly chartnya dia nggak ada lagi harga di atas 17.45. Nah, saya rasa saham ini masih ada peluang sampai ke 2000 kayak gitu teman-teman. Nah, terus titik entry-nya di mana? Nah, kalau misalnya teman-teman besok mau trading, trade plan-nya trading, ya istilahnya kalau misalnya dia open-nya dia langsung open sama dengan low, kemudian yang HK juga masih dominan, teman-teman bisa langsung masuk aja. Kemungkinan dia akan ngetes ke 1.800. Tapi kalau ternyata besok terjadi profit taking wajar atau mencoba untuk pullback lagi, ya kemungkinan dia akan bergerak ke sini. Ini resist yang sudah di breakoutin oleh DRMA nanti akan jadi support lagi. Jadi ini titik yang ideal untuk kita entry. Nah, kalau misalnya teman-teman berencana untuk swing di saham ini gitu ya. Nah, kemungkinan akan terkoreksi wajar di sini dan baru bergerak uptrend kembali teman-teman. Nah, uptrend lagi. Itu ya. Jadi ada potensi resiko juga karena ini sudah lewat dari breakout-nya ya. Jadi udah agak jauh. Seharusnya sih hari ini teman-teman entry pagi tadi atau closing kemarin entry ya. Kalau misalnya ambil posisi swing. Nah, tapi ini sudah di atas. Ya, otomatis ya lihat besok ya untuk day tradingnya gitu. Oke, sekarang kita melihat dari sisi ini ya teman-teman. Kita lihat dari sisi saham yang lain. Oke, saham yang lain yang terakhir yang akan kita bahas malam hari adalah VKTR.
Oke, VKTR ini sebetulnya saham yang baru IPO belum lama, bulan Juni kemarin. Dan saham ini ini ya, apa ya? Saham yang ada kaitannya dengan proyek kendaraan listrik ya istilahnya. Dan kita lihat yang menarik di sini adalah saham ini secara TA dia udah breakout dari resist ya, pertama breakout dari resistnya. Jadi dia istilahnya all time high hari ini VKTR ini. Terus kemudian dia menembus upper Bollinger Band, dan saham yang menembus candlestick yang menembus upper Bollinger Band itu biasanya naiknya akan kenceng gitu ya. Dan ini juga hari ini dia golden cross secara MACD. Oke ya, dan volumenya naik 100%. Secara teknikal sangat-sangat bagus ya untuk VKTR. Mari kita lihat secara bandarmologi. Wow, kalau kita lihat di sini akumulasinya cukup masif ya, cukup gede. Padahal ini sama IPO ya. Ngapain furin macam kayak AK, kayak BK, ada juga GR ini akumulasi saham ini gitu loh. Nah, average-nya punya di 135 dan 135 ya. Ini gede loh, belinya 688.000 lot. Dan net sell-nya di sini yang kita patut waspadai adalah KI. Itu aja sih. Nah, kita lihat ya. Bahkan ini menurut saya saham IPO yang paling aneh sih menurut saya. Maksud saya, biasanya asing tuh nggak suka saham-saham macam kayak gini gitu. Tapi di sini memang market cap-nya dia 6 triliun ya. Jadi ya kita nggak bisa anggap dia apa ya saham yang kurang liquid gitu loh. Nah ini 2 hari terakhir akumulasi sampai 27 miliar teman-teman. Nah menarik nih untuk kita lihat besok seperti apa VKTR. Oke teman-teman, saya rasa sudah semua yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama tadi ada INTP, ada INKP, ada CEPIN, ada JAMFA, ada DRMA, dan yang terakhir ada VKTR. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual, semua hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teman-teman dalam belajar analisa teknikal dan bandarmologi. Apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Apabila teman-teman belum memiliki akun di Mirasa Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan bantu, akan ada banyak benefit seperti grup, mentoring, pelatihan, live trading, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.